Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah buat kita semua yang ada di rantau, wabil khusus di Taiwan, wabil khusus yang ada di Hong Kong, di Saudi Arabia, Korea, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan ada juga sahabat yang di Mesir, di Jordan, di Palestina, Turki, ada Dubai, wabil khusus yang Taiwan sama Hong Kong. Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dilindungi dari masa wabah Covid pada tahun ini. Tentunya semua kita diberi kesehatan dan perlindungan, amin. Juga sahabat-sahabat Abah yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Garut, Sukabumi, ada di Cianjur, ada di Banten, ada di Ciamis, ada di Tasik, di Bandung, Cicalengka, Garut, Cibatu, Wabil Bus, Kampung Parakan Telu, Cibatu. Ya, semoga dalam keberkahan. Juga kita doakan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, kakak, adik, abang, uwa, bibi, ponakan, semua keluarga kita dalam keberkahan. Anak-anak kita insya Allah dijadikan anak yang soleh dan solehah, ya. Dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan, sehat walafiat. Mohon bantu Abah buat jamaah Abah Haji Arusadi yang sakit saat ini. Juga ada Hajah Tania yang sedang sakit saat ini. Ada suaminya dari Bu Is, ya. Semua yang sakit, alumni haji, alumni umroh, teman MDA, ya, semuanya, keluarga di kampung. Juga khusus buat ayahnya teman kita yang ada di Hong Kong, Nur Azka, yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Juga buat nenek Abah di Parakan Telu, Cibatu, Naima, diberikan kesembuhan, ya. Khusus buat cucu Abah, Abah udah banyak cucunya yang mau nikah, insya Allah di 13 Desember nanti. Opa Saipullah insya Allah akan menikah di Limbangan. Abah tanggal 11 insya Allah akan berangkat ke Cibatu. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, ya, dalam pernikahannya, amin. Menuju rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Juga buat keluarga Abah wabil khusus di Garut, ayah Abah yang sudah wafat, kakek Abah, keluarga Bani Momon, semuanya, ya, yang sudah wafat, termasuk keluarga Siti, keluarga Amel, keluarga Bunda Ami, keluarga siapa lagi yang hadir di Taiwan nih, yang sudah wafat, Batina, ya, yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga hajat kita dikabul ala hadihinnya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata yang mengarang kitab Sulamut Taufik ini, semoga kita diberkahi oleh ilmunya, dan yang mengarang kitab dimanfaatkan ilmunya mengalir terus sampai ke akhirat, insya Allah jadi amal jariah, ya. Kita masih membahas tentang kewajiban kita sebagai orang Islam yang sudah mukallaf, yakni ada di dalam Islam, wajib masuk ke dalam Islam,
wasubutu fihi ala dawam, dan menetap selamanya di dalam Islam dan mentaati hukum-hukum Islam, baik wajib, baik sunnah, baik haram, baik makruh, baik mubah, ya. Itu yang disebut al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum agama. Juga kita wajib mengetikadkan dan secara mutlak dan mengucapkan, bagi kita orang Islam yang dari awalnya Islam, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadah. Syahadah yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bagi orang Islam maka fafis sholah, cukup baca syahadatnya itu di dalam sholat, ketika kita mengucapkan syahadat dalam sholat. Adapun orang kafir, ya, atau orang murtad yang kembali ke Islam, maka harus mengucapkan syahadat, ya. Maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Syahadat itu ada dua, satu asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah dijelaskan. Kemudian syahadat pertama pada 2 minggu yang lalu sudah dibahas juga. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, adapun makna asyhadu alla ilaha illallah, anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah, bahwa kita harus mengetahui, mengitikadkan, beriman dan membenarkan bahwa tidak ada yang wajib diibadahi dengan sebenarnya pada adanya adalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, al-wahid, al-ahad, al-awal, al-qadim, al-hayyul qayyumul baqid daimil khaliqir razaqul alim, al-qadir al-fa'alu lima yurid, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, mausuf bi kulli kamal, munazzahu min kulli naqsin, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahid, ya, esa, tunggal. Allah itu adalah yang terdahulu adanya, Allah itu adalah Al-Qadim, Allah itu yang maha hidup, Allah itu yang berdiri zatnya dengan zatnya sendiri, Allah itu yang langgeng, yang kekal, ada imul khaliq, Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang maha tahu, Allah itu yang maha kuasa, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti adanya, dan adapun yang tidak dikehendaki maka tidak akanlah ada. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mausud, dan Allah itu disifati bikuli kamal, dengan sifat kesempurnaan, munazzah an kulli naqsin, dan kita wajib mensucikan dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Misalnya Allah itu berputra, Allah bertempat, Allah terlintas waktu, ya, Allah punya makan, Allah punya tempat tidur dan lain-lain. Karena Allah adalah mukhalafah lil hawadis, Allah itu beda dengan semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Wa huwas samiul basir, Allah itu yang maha mendengar, Allah itu adalah yang maha melihat. Wa huwal qadim, Allah itu adalah yang terdahulu adanya, tidak ada awalnya. Wa ma siwahu hadis wa huwal khaliq, maka selain Allah adalah namanya makhluk, namanya adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Wa ma siwahu makhluk. Nah, dan Allah itu wa kalamu qadim, Allah itu kalamnya qadim, ya, Allah itu kalamnya qadim, firmannya qadim. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan dari langit ke Baitul Izza, di langit keempat, kemudian turun ke bumi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qadim.
Gitu ya. Proses pertama turunnya Al-Quran adalah ketika Nabi saat berkhalwat di Gua Hira. Gua Hira atau dikenal dengan Jabal Nur kalau di Makkah. Ya, ketika Nabi berkhalwat, tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak ketahuan dari mana arahnya. Setelah mengucapkan salam, kemudian Nabi disuruh membaca, Iqra ya Muhammad, bacalah olehmu wahai Muhammad. Kemudian Nabi tidak bisa membaca atau mengikuti, ya, sehingga di perintah yang kedua, Iqra ya Muhammad, tetap Nabi nggak bisa baca. Kemudian yang ketiga, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, Nabi tetap tidak bisa membaca. Akhirnya didekaplah oleh Jibril alaihissalam. Kemudian barulah Nabi bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Jibril. Nah, kita bahasanya di sini sekarang lanjutan dari 2 minggu yang lalu. Apa yang diajarkan oleh Jibril, yang dibacakan oleh Jibril saat wahyu yang pertama itu turun, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu atau Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan ke muka bumi di Indonesia, sehingga terkenal dengan peristiwa nuzulul Al-Qur'an, peristiwa turunnya Al-Qur'an. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi secara umum nuzulul Qur'an, proses permulaan turunnya Al-Qur'an adalah di Jabal Nur, adalah di Gua Hira yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, teman-teman, walaupun sesibuk apapun adanya di rantau, jangan lupa untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, belajar juga tajwidnya Al-Quran, sehingga bacaan kita benar. Ya, jangan malu kita belajar Al-Quran. Kalau kita belum bisa, tidak ada istilah malu kita untuk belajar Al-Quran. Gak usah izin kalau kita belajar Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang terbata-bata, orang yang kesulitan membaca Al-Quran, tapi dalam tahap belajar, maka kebaikannya tetap dinilai 1 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi mereka yang fasih, yang lancar, tentunya terlebih dari pahalanya. Adapun orang yang benar-benar sudah mahir, kemudian sengaja membaca Al-Quran tidak benar, membaca Al-Quran disalahkan, maka dosa hukumnya. Itu ya. Maka kita pun harus mencintai mereka yang khidmat, yang melayani kepada orang-orang yang belajar Al-Quran. Para guru kita yang ada di pesantren, para guru kita yang mengajarkan tahfidz Quran, para guru kita yang mengajarkan tajwid Quran, para guru kita yang mengajarkan Iqra untuk TK-TPA, para guru kita yang membimbing tadarus Al-Quran, kita mencintainya, kita menyenanginya. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan. Bahkan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu adalah berpahala. Mendengarnya aja berpahala. Pastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dengarkan, resapi, maka insya Allah Allah akan memberikan rahmat. Ya, adanya di majelis zikir, di majelis Quran juga itu adalah haflah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, jadi siarkan kita senang belajar Al-Quran, suka belajar Al-Quran, mencintai mereka yang gigih belajar Al-Quran. Kenapa? Fadilah dari Al-Quran sangat luar biasa. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah.
Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan tilawah Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah berkah. Alhamdulillah Abah sama teman-teman DMDA sama tim Alia Peduli yang bernama UBU atau UBER-U, usaha bersama Ustadz, sudah menyebarkan Al-Quran di pelosok negeri, di Banten, di Bogor, Sukabumi, ada di Cibatu, Garut, Cigadung, ya Cileles, kemudian di kampung Abah sendiri, ada di Samarang, Lebak, Banten. Semuanya alhamdulillah mereka sangat senang. Kita juga senang karena kita sebagai orang yang mendapatkan amanah dari hamba-hamba Allah di seluruh tanah air. Bahkan ada juga sahabat Hongkong yang menitipkan wakaf Al-Quran. Kemarin baru pulang dari Kuningan, luar biasa anak-anak madrasah menyambut dengan baik, dengan gembira. Abah lihat di tempat Qurannya sudah pada sobek-sobek, begitupun yang Lebak Banten. Dikasih Quran sama kita, Quran bukan yang biasa, Quran yang sangat bagus, Quran yang sangat lux itu ya. Ada tanda untuk menghafal, ada tanda tajwidnya, ada tanda untuk kita tadarus, ada terjemahnya, sehingga cucu Abah Opak Saipullah, Ibu Entin Supriyatin di Parakan Tolo Cibatu mengamalkannya sehingga mudah. Alhamdulillah. Nah, mohon doa insya Allah tahap ketiga insya Allah nanti 28 Desember dan 29 Desember akan membagikan wakaf Al-Quran di Magelang dan sekitarnya ya. Di Magelang, di Kendal dan sekitarnya. Alhamdulillah ini juga adalah amanah yang harus Abah sampaikan. Nah, itu satu kegiatan ya untuk keberkahan. Dalam masa pandemi COVID ini banyak yang bisa kita berbuat untuk melakukan hal yang positif dengan tetap mentaati protokoler kesehatan. Ya, 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ya, Abah dengar di Hong Kong naik lagi. Di Hong Kong naik lagi katanya ya, hati-hati, semoga dilindungi Mbak Siti. Banyak teman Abah di Hong Kong lebih banyak karena Abah memang sangat sering ke Hong Kong dulu ya, dari 9 tahun 2006 sampai terakhir kemarin 2017. Ada Bunda Daris, ada Nur Aska, ada Yuni, ada Celak Putri, ada Fitriasari, ada Aini, ada Umina Aja, ada Bunda Sopa Marwa dan lainnya. Bahkan seharusnya tanggal 23 Desember 2020 ini Abah ngisi di Banjarnegara ya, di Majelis Sopa Marwa yang di pinggiran Masjid Simsacui TST. Tetapi karena edaran wabah Covid sehingga acara itu dibatalkan dalam acara haflah atau milad ya. Rumah Quran Hidayatul Quran, tidak apa, karena memang kondisi. Nah, teman-teman, sahabat dimanapun adanya, baik yang di Taiwan, baik yang di Hong Kong, baik yang di Cibatu, di Garut, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dimanapun adanya, kembali kepada pokok pembahasan bahwa fahwal qadim wa ma siwahu hadis wahwal khaliq ya. Allah itu qadim, Allah itu adalah yang terdahulu, tidak ada mulanya. Ya, jadi wajib kita mengitikadkan, beriman, meyakini bahwa Allah itu terdahulu tapi tidak ada mulanya. Nah, kalau kita itu kan ada mulanya. Mbak Siti mungkin anak nomor 2, berarti ada anak nomor 1. Ya. Tapi sebelum anak nomor 1 juga ada ayah dan ibu. Tapi sebelumnya ada kakek dan nenek. Tapi sebelumnya ada uyut dan seterusnya. Nah, adanya kita ini ada mula, ada awal. Paling tidak, adanya kita itu adalah dari ketiadaan. Dari tidak ada menjadi ada. Umur Abah sekarang udah 50, berarti 50 tahun ke belakang.
sekitar umur tahun 68, apalagi 67, apalagi berapa itu 66, Abah belum lahir. Ya, kemudian 69 lahir, maka ada. Nah, dari ada ini bakal tiada lagi, yakni dengan kematian. Setelah tiada ada kehidupan lagi yang abadi, adalah negeri akhirat. Nah, Allah adanya itu tidak bermula dan tidak ada ujungnya. Kenapa? Allah adalah Al-Baqi. Allah adalah yang maha kekal. Nah, yang disifati ada awal, ada akhir, ada rusak, ada binasa, ada sakit, ada lapar, ya, ada menjerit. Indonesia menjerit, Saudi menjerit, dunia menjerit, para pembimbing menjerit karena kehilangan pekerjaan, ya, sampai 9 bulan kita nggak ada pekerjaan. Tapi tidak hanya kita, yang punya perusahaan besar juga ngejerit. Kenapa? Karena laba rugi, ya, tidak ada yang tidak menjerit. Itulah warna kehidupan. Sehingga Abah pernah curhat sama teman-teman, curhat ke yang satu sama, curhat yang kedua sama, curhat yang ketiga sama. Pada intinya mah semuanya kena dampak negatif COVID. Pada intinya itu aja, ya. Jadi sama semua. Nah, oleh karenanya yang maha kekal adalah Allah. Kejadian saat ini membuktikan bahwa yang maha kuasa adalah Allah. Yang maha kekal adalah Allah. Maka selain Allah, wa ma siwahu hadis. Maka selain Allah itu adalah sifatnya baru, wahwal khaliq, yang namanya wahwal khaliq, wa ma siwahu makhluk. Allah adalah pencipta dan selain Allah adalah yang dicipta, yakni makhluk. Makhluk itu adalah selain Allah. Kullu ma siwallah alam. Selain Allah alam, selain Allah makhluk, ya. Langit, alam, bumi, alam, ada alam kubur, ada alam akhirat. Makhluk tuh ada manusia, ada binatang, ada tetumbuhan, banyak sekali. Ya, baik yang di darat, baik yang di lautan, baik yang di luar angkasa, ada makhluk malaikat namanya, ada makhluk jin namanya. Ya, ada makhluk yang kita umat manusia lah, bukan kita, belum tahu, ya, secara seutuhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ada ayat yang menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit, ya. Ya, manusia sedikit. Buktinya sekarang dengan COVID ini yang namanya Raja Saudi nggak berdaya. Betul gak Mbak Siti? Betul gak Bunda Ami? Betul gak Opa Saifullah? Ya, namanya raja di Saudi nggak berdaya. Bahkan negeri superpower Amerika pun tidak berdaya, bahkan kena COVID. Ya, Perdana Menteri Israel juga kena COVID. Ya, artinya makhluk. Ya, sehebat apapun makhluk, bahkan secanggih alat-alat senjata zaman kekinian membuktikan kelemahan manusia. Ya, ternyata Allah ciptakan makhluk yang kecil, yang tidak kelihatan. Sampai saat ini bentuknya juga belum jelas kayak apa. Namanya si COVID. Ya. Bahkan si COVID semua gara-gara si COVID. Ustadz nganggur gara-gara si COVID. Ustadz nggak manggung ceramah gara-gara si COVID. Para pembimbing haji nggak bimbing haji dan umroh gara-gara si COVID. Teman-teman kalau mau pulang ke Indonesia dikurung 14 hari gara-gara si COVID. Ya, para dokter, para medis yang ahli kesehatan ternyata mati juga gara-gara COVID. Semua gara-gara COVID. Betul ani-ani? Betul aini-aini? Betul Opa Saifullah? Betul Bunda Ami? Betul Bunda Siti? Betul Amel? Betul Amel? Betul siapa lagi? Satu lagi poho deui ngaranna nu ti Lombok eta. Namanya sekarang si COVID disalahkan, ya. Gara-gara Banurul, ya, gara-gara COVID semua, gara-gara COVID. Suami istri berantem gara-gara si COVID. Suami ngamuk-ngamuk gak ada makanan, salahin istrinya gara-gara COVID. Katel melayang, piring melayang, sendok melayang. Padahal istri juga manusia, ya. Semua karena COVID. COVID. Bahkan di Indonesia, dari pejabat hingga tokoh publik, ya,
pejabat tingkat tinggi sampai ke camat kena ku namanya wabah COVID. Bahkan yang merawat Gubernur DKI Jakarta Anies, bahkan yang merawat Wakil Gubernur Jakarta siapa itu Patria ya, justru dokternya baru saja meninggal. Ya, yang merawat Wakil Gubernur DKI Jakarta diumumkan langsung oleh wakil Gubernur DKI Jakarta Patria wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berapa dokter sekarang yang wafat? Udah berapa perawat yang wafat? Mereka tuh ahli kesehatan. Ternyata sama COVID mah tidak berdaya. Ya, sekali lagi inilah menunjukkan maha kuasanya Allah, karena Allah lah yang kekal. Dulu Abah waktu ngaji di pesantren pernah belajar tentang sifat-sifat atau tanda-tanda tentang kiamat. Ya, nanti di akhir zaman akan ada makhluk yang menyebar ke seluruh muka bumi, namanya Dabatul Ardi. Ya, mungkin seperti gambaran inilah. Ya, tidak ada negeri yang tidak terlewati oleh si COVID. Ya, mungkin. Wallahu a'lam. Oleh karenanya, sekali lagi, keadaan kondisi saat ini, baik orang kaya, baik orang biasa, baik pejabat ataupun rakyat, baik konglomerat ataupun orang melarat, baik ajengan maupun mantan bajengan, baik buaya maupun mantan buaya, semuanya tidak berdaya melawan si COVID. Ya, dan ini menunjukkan sekali lagi yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Sulamut Taufik, di dalam kitab Sulamut Taufik sudah dijelaskan tadi ya, kita mausuf bikulli kamal, kita wajib mensifati Allah dengan segala sifat yang sempurna. Tidak boleh menyatakan Allah punya anak, tidak boleh menyatakan Allah diperanakan, tidak boleh Allah punya tempat, tidak boleh menyatakan Allah terlintas waktu. Mukhalafah lil hawadis, Allah itu beda dengan semua makhluknya. Ya, harus kita mensucikan dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajjahun an kulli nasin, dan kita wajib mensucikan dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu beda dengan seluruh makhluknya. Allah itu tidak serupa dengan yang diciptakannya. Wa huwas samiul basir. Allah, ingat sekali lagi, Allah adalah maha mendengar, Allah adalah maha melihat. Fahwal qadim, Allah itu adalah yang kekal, yang terdahulu, tidak ada awalnya. Wa ma siwahu hadis wahwal khaliq, dan selain Allah itu adalah baru. Wahwal khaliq, Allah adalah pencipta. Wa ma siwahu makhlukun, dan selain Allah itu adalah makhluk, adalah yang dicipta. Termasuk kita yang namanya manusia ya. Nah, ini penting, ini akidah. Ya, ini akidah yang sangat paling urgen sehingga keimanan kita tidak rusak. Inilah akidah yang sangat asas sehingga iman kita tidak luntur. Ya. Maka saran Abah, kalau yang bagi pegiat pengajian, ya, mulailah ngaji itu dari tingkat dasar. Kalau memang cakupannya masih dalam tingkat dasar, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan ikut tren, karena ngaji zaman sekarang ini tren, ya. Sehingga saking trennya, seragam pun belum lunas bayar. Kenapa? Karena harus tampil di TV. Ya, harus tampil di TV, harus seragam. Ya, positif sih buat dakwah. Maksudnya jangan sampai ngaji itu hanya tren. Hanya tren dari busana mungkin, hanya tren dari gaya. Sekarang kan tren-trenan, sampai ngundang ustadz pun tren-trenan. Ya, kalau ustadz tingkat RT mah paling ya diundang doang, gitu ya, diundang doang, duduk juga di sudut masjid, gitu ya. Mengundang ustadz pun harus yang tren, walaupun bayar mahal, gitu ya. Tetapi ngaji yang sebenarnya adalah ngaji bagaimana kita dari tidak bisa membaca Al-Quran jadi bisa membaca Al-Quran, ya. Ngaji adalah yang bersifat sangat dasar sekali, ya. Apalah artinya tabligh akbar, apalah aplinya tabligh akbar. Kebanyakan orang niatnya itu hanya ingin jumpa sama ustadznya doang. Setelah ketemu, ternyata ustadznya pendek, ustadznya kecil,
Ya, ingat zaman Abah masih di Cibatu dulu, Basiti di Parakan dulu waktu ngaji di Keresek sama pengabdian di Awalia sama Masjid Jamia Taufik bahkan sekecamatan Cibatu tuh itu dulu ngundang Jainuddin panitia ya. Kebetulan panitianya guru Abah Kiai Haji Cecep di itu di dekat Pasar Cibatu. Ya beliau juga yang jemput ke Jakarta. Oh, jamaah tuh mau tampil Jainuddin ba'da duhur, sebelum duhur udah napuk kayak rametuk. Tahu rametuk? Hah, udah ngumpul juga kayak rametuk. Rametuk tahu? Rametuk tuh apa? Laron, laron, laron. Ah itu ya. Nah, lemet. Ya kalau bahasa Cibatu rametuk. Itu jam 1 ditunggu belum ada sampai setengah 2 belum ada sampai jam 3 belum ada sampai setengah 4 baru naik Kiai Haji Jainuddin MZ itu pun keburu-buru mau ke Tasik akhirnya cuma ceramah 15 menit padahal jamaah nunggu dari kapan? Dari sebelum dohur yang ada niatnya bukan ngaji hanya ingin tahu Allah yarham ya buat Jainuddin MZ buat bukan ngomongin Jainuddin MZ ini kesalahan dari jamaah. Orang hadir ke alun-alun Cibatu hanya ingin tahu sebenarnya kayak apa sih Jainuddin MZ itu. Ya, setelah melihat oh begitu. Jadi bukan nasihatnya. Ya. Jelas gak sekarang? Gitu ya. Akhirnya hanya ingin ketemu. Nah, itu seperti itu. Oleh karena itu kepada teman-teman semuanya ngajilah yang bersifat dasar sekali ya kalau di bab tohara itu ada bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana niat wudhu, niat tayamum, niat mandi, niat jima ya. Nah, niat jima hubungan suami istri ada doanya, setelahnya ada doanya, ada sunah-sunahnya dan yang sangat dasar ini penting ya. Masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, mau makan, setelah makan mau tidur, bangun tidur, ini sangat asas sekali. Termasuk dalam akidah yang pokok adalah tentang asas-asas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah kuat iman, maka ketika kita sakit, makan obat, maka kita akan menyatakan bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah telah berkehendak melalui obat pil kita, hilang capek kita. Ya, melalui diperban, darah kita tidak mengucur. Ya, karena kalau Allah tidak berkehendak, apapun juga tidak akan terjadi. Ketika Ibrahim menyembelih Ismail dengan goloknya yang sangat tajam, ketika disembelihkan ternyata tidak mempan kepada leher Ismail, ya, sehingga kesal Nabi Ibrahim memukulkan pedangnya atau goloknya kepada batu. Batu itu pecah. Sehingga ngomong, "Kenapa ente bedog golok ya ke leher Ismail tidak mempan, tapi kepada batu hancur?" Apa kata bedog, kata golok? Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan atau melelehkan lehernya Ismail, tapi aku diperintahkan oleh Allah menghancurkan batu. Ini contoh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedengaran gak? Oh, ada gangguan ya. Sebentar. Kedengaran nggak sekarang? Halo? Sekarang nggak? Ya, karena jarak jauh jadi nggak itu. Kadang sinyal bagus, kadang nggak. Dimaklum. Kita lanjut. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Ya, ketika Raja Namrud ya marah karena Tuhannya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim yang berhala, kemudian dipanggil Ibrahim, "Kenapa menghancurkan berhala-berhalaku sebagai pujaanku?" Kata Ibrahim, "Tanya saja sama berhala yang paling gede." Ketika ditanya, gak bisa ngomong tuh berhala. Memang makhluk gak bisa ngomong. Ya, akhirnya kesel, Nabi Ibrahim diperintah untuk dibakar hidup-hidup. Ya, maka rakyat Namrud mengumpulkan bahan bakar yang banyak.
Setelah api meluap-luap, dilemparkanlah Ibrahim ke dalam api. Tetapi Allah perintahkan ke api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin untuk Ibrahim. Maka api mentaati perintah Allah, tidak membakar dan tidak menghanguskan Ibrahim alaihis salam. Nah inilah akidah, ya. Inilah akidah. Jadi kalau gitu COVID juga sudah dalam koridor takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Kita lahir juga sudah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Sahabat bekerja di Taiwan, sahabat bekerja di Hong Kong, sahabat bekerja di Singapura, sahabat bekerja di Malaysia, dimanapun adanya itu sudah dalam koridornya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena dalam kehidupan duniawi ini ada yang wajib ikhtiar. Dalam kehidupan duniawi ini adalah yang wajib berusaha. Di dalam negeri tidak ada lapangan kerja sehingga kita lari ke Taiwan, lari ke Hong Kong, lari kemana lagi? Lari kemana-mana. Untuk apa? Nyari kehidupan. Itulah kita, bahwa kita ingin tetap hidup dalam kelayakan dan tidak merugikan orang. Ya lebih bagus kita lah daripada orang yang minta-minta. Dulu kita dilihat sebelah mata TKW. Apa itu TKW? Katanya gitu ya. Apa itu TKW? Oh, deledek. Ternyata teman-teman tuh lebih berharga. Kenapa? Karena ada pekerjaan, karena ada penghasilan, sehingga bisa ngasih orang tua, menyekolahkan anak, ngasih guru, ngasih ustadz, bisa sedekah, bisa nyumbang pembangunan syiar Islam. Ya, bahkan yang di Hong Kong mengundang ustadz yang terkenal. Oh, sampai tahun-tahun kemarin Mbak Siti ya, sampai kayak saingan pengajian di Hong Kong tuh gede-gedean. Betul gak Mbak Siti? Ya, pokoknya ustadz yang model saya udah nggak dinilai lagi lah, karena tidak level gitu ya. Kenapa? Ya, lakunya di kalangan yang sedikit-sedikit, kita nggak apa-apa lah. Intinya tidak menyalahkan, sama-sama dakwah. Mereka cakupannya di kelas itu, kita di kelas ini. Yang penting dengan sesuai kemampuan, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti ngajar, jangan berhenti dakwah, sekemampuan kita. Nilainya sama kok di sisi Allah. Sama yang ngaji jumlahnya banyak, sama yang sedikit, karena yang ukuran adalah ikhlasnya. Betul? Betul. Oleh karena itu, teman-teman semangat. Ya, walaupun ada di mana, di Regi Rantau semangat, yang di Cibatu semangat, di Garut semangat, di Tasik semangat, di Ciamis semangat, dimanapun semangat untuk belajar. Tolabul ilmi baridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan yang muslimah. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tiada, kita ulang lagi biar teman-teman paham nih ya. Al-fa'alu lima yurid. Allah itu yang berbuat sesuai kehendaknya. Ya. Allah tuh mencipta dengan sesuai kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka jika Allah sudah berkehendak kun ada, maka ada. Gitu ya. Nah, dalam bahasa kitab Sulamut Taufik, nah, al-fa'alu lima yurid, masya Allahu kana wa man lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti adanya, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tiadanya. Nah, lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang tidak punya daya secara hakikat, tidak punya kekuatan secara hakikat. Karena daya dan kekuatan yang ada di kita itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau kita sudah sakit mah kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jangankan ngambil minum, ngergot cair pun susah. Tahu ngergot minum, ya. Ya, jangankan ngambil minumnya, minum airnya aja kita sudah susah, masuk lehernya aja udah seret-seret. Itu bukti kelemahan kita, ya. Ya, banyak orang dulu berkuasa, berjaya, bahkan raja, termasuk Fir'aun. Pada ujungnya dilelep di Laut Merah, dilelepkan ku Allah di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Gak ada yang menolong. Nah, itulah bukti kelemahannya manusia.
Ya, jadi tidak ada yang berdaya selamanya, berjaya selamanya, berkekuatan selamanya. Ya, itu ada masa dan ada waktu. Maka jangan sombong bagi orang yang berilmu, jangan sombong bagi orang yang kaya, jangan sombong siapapun kita, karena cepat lambat akan ketahuan, ya, akan ketahuan, gitu. Kemudian apa itu? Fahwal wa masiwahu hadis wahwal khaliq wa masiwahul makhluk. Maka Allah itu adalah pencipta, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya, sangat dasar sekali. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita akan jumpa kembali. Bukan masalah sebentar atau lamanya, tetapi pada intinya materi untuk malam ini sudah disampaikan. Karena ada batasan waktu sikon di Indonesia sekarang baru 8:30, maka di Hong Kong 9:30, di Taiwan jam berapa? Nah, oleh karena itu buat teman-teman perlu istirahat karena pagi harus bekerja lagi. Semoga sekali lagi dengan iringan cucuran rahmat Allah berkah pekerjaannya ya. Begitupun teman-teman yang sudah mengikuti pengajian yang khususnya yang ada di Cibatu, Parakantelu, Cibatu Garut, di Garut, Ciamis, Tasik, Bandung ya dan lainnya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan. Ya, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah lana babal barakah wa babal quwa wa basalama wa basiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Siti, buat Mbak Ami, buat Amel, buat Ani-Ani, buat Jen Sundaisme, buat Hajah Nani Oktaria, buat Rama Putra Oklid. Ini banyak yang ikut nih. Ada Atursina, ada Opak Saipullah, ada bundanya Eko, ada itu dari Hong Kong. Ada Nurul Sapira, ini mah anggota pengajian kita ya di Taiwan. Nongol juga di Epeno. Ada DP Jami, siapa itu ya? Ada Ibu Tin Supriyatin, Kepala TK TPA I'anatul Atfal. Banyak sekali yang hadir malam ini, alhamdulillah. Ada Aini juga dari Hong Kong. Juga ada banyak sekali, alhamdulillah. Ada Wati Herawati, teman Abah semasa di Aliyah dulu, angkatan 88 dari Garut. Ada kakak Abah Ahmad Dahar, ini bukan kakak ya, dari Kendal, adanya di Dubai. Ada siapa lagi? Ada Zian nih, cucu Abah nih di Cibatu. Ada Wahyudin nih, ada Abah juga dari Garut, tinggal di Jakarta. Ada Budi Mulyadi, ini teman Abah yang pernah ngaji sama Abah di Bandung. Ada Ummu Salamah, ini dari Garut. Ini ada Abah ya. Ada Lulu Putri Maulida, ini dari Hong Kong, asal dari Banyumas. Ada Rini Abidin, Masya Allah. Ada Daryati MCI dari Banyumas. Semuanya telah hadir. Semoga berkah. Insya Allah kita jumpa lagi bersama majelis apa namanya? Darun Najah Taiwan Hong Kong. Insya Allah berkah. Al-Quran selalu di hati. Berkah, manfaat. Allahu Akbar. Sampai jumpa lagi.